akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dulu nggak ada Habib, yang ada Sayyid. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, gonjang-ganjing Habib Ba'alawi semakin kesini semakin banyak diperbincangkan umat. Dari komentar-komentar yang masuk kebanyakan menginginkan agar masalah ini cepat menemui jalan keluar. Umat Islam menginginkan kehidupan beragama di Indonesia menjadi tenang tanpa ada keributan seperti yang terjadi saat ini. Intinya umat hanya menginginkan masalah Habib Ba'alawi ini segera selesai, baik yang menyangkut nasab para Habib ini, maupun permasalahan metode dakwah yang sering mereka pertontonkan kepada umat Islam di Nusantara. Yang sulit untuk diselesaikan dalam waktu dekat mungkin mengenai cara dakwah mereka, doktrin-doktrin, dan cerita-cerita halu yang sering mereka sampaikan dalam setiap kesempatan mungkin akan sulit untuk berubah dalam waktu dekat. Kecuali para Habib ini mau dengan sukarela merubah metode dakwahnya. Kali ini kita akan menyimak lagi doktrin dari salah seorang Habib yang cukup dikenal umat Islam Indonesia. Allah sangat murka, bukan lagi murka, istadda. Bukan murka saja, murka yang sangat. Allah SWT sangat murka, sangat marah, sangat benci kepada siapa? Man adani, orang yang mengganggu aku melalui anak keturunanku. Lihat dari kalimat ini, man adani fi itrati, siapa orang yang mengganggu aku melewati anak keturunanku. Artinya manakala kita mengganggu anak keturunannya, mencaci, membenci, hasud, sama artinya kita mengganggu baginda Nabi Muhammad. Nah, kira-kira orang yang mengganggu Nabi Muhammad ya kumaha? Pantas kalau mendapatkan satu kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, Allah murka. Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Nggak boleh ada orang ganggu Nabi Muhammad, nggak boleh ada orang syirik dengan Nabi Muhammad, nggak boleh ada orang benci dengan Nabi Muhammad, nggak boleh ada orang hasud dengan Nabi Muhammad. Nah begitu juga nggak boleh juga benci dan hasud kepada anak keturunannya. Karena mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi, membenci mereka sama dengan membenci Nabi, nggak suka sama mereka sama dengan nggak suka Nabi. Nah kalau sudah benci sama ahlul bait, benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah kalau benci sama Nabi gimana dapat syafaatnya? Di dalam hadis lain juga yang maknanya hampir sama, Allah marah manakala seseorang menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku. Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Memerangi para habaib itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Kalian perangi para habaib, bahkan sampai terbunuh. Seperti ceritanya ketika terjadi perang Karbala, di mana Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang dipenggal di padang Karbala di daerah Irak sana, dengan pasukan Yazid bin Ubaidillah dengan pasukan Ziyad bin Ubaidillah atas perintah Yazid bin Muawiyah. Itu menyakiti hati Rasulullah. Menyakiti hati Rasulullah, mereka menumpahkan darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Di mana Sayyidina Husain yang diangkat, yang digendong sama Nabi, yang dicium sama Nabi dengan penuh cintanya, cucu Nabi. Dan itu dari situlah keturunan Nabi Muhammad, dari situ. Sengaja mereka mau habiskan, sengaja mereka mau habiskan supaya keturunan Nabi Muhammad tidak sampai sekarang. Dia bunuh Sayyidina Husain, dia penggal Sayyidina Husain, masya Allah. Tapi janji Allah nggak bakal bisa dilawan. Allah tetap akan mengabadikan daripada keturunan Nabi Muhammad. Maka di situ diselamatkan salah satu anak daripada Sayyidina Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Tinggal satu-satunya orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk menyambungkan kembali daripada anak keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam hadis yang lain, man sabba ahli baiti fa ana bari'u minhu. Siapa orang yang coba-coba mencaci maki
mencaci maki, mengolok-olok, menghina, memfitnah ahli bait. Keturunanku, kata Nabi. Apa kata Nabi? Fa ana bari minhu. Saya nggak tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Supaya kita hati-hati memperlakukan anak keturunan Nabi ini. Karena mereka itu dimuliakan oleh Allah. Allah yang memuliakan. Nah, kalau mau siap perang sama Allah ya mangga. Perang sama Allah ya mangga. Orang yang berani mencaci para habaib, yang menghina para habaib, artinya dia menghina Nabi. Nah, kalau dia siap untuk itu ya mangga. Rusak kita punya hati sampai timbul rasa kebencian kepada keturunan Nabi. Ibadah yang kita lakukan habaan mansurah. Percuma yang kita lakukan, ibadah percuma. Ibadah percuma, sholat percuma, semua percuma. Ibadah percuma. Ibadah percuma. Sholat percuma, semua percuma. Kenapa? Karena kalian mengusik hati Nabi Muhammad. Beberapa hadis di sini juga. Inna Allah harramal jannah ala man zulim ahli baiti. Masya Allah. Lihat. Di dalam salah satu hadis lagi, apa Allah katakan? Sungguh Allah mengharamkan surga, mengharamkan seseorang masuk surga, orang yang mendolimi ahli baiti, orang yang mendolimi para habaib, orang yang mendolimi para habaib, orang yang mendolimi keluarga Nabi, maka Allah katakan haram ente punya jasad masuk surganya Allah. Orang yang mendolimi Nabi gak bakal masuk surga. Mau ibadahnya sebesar apapun, sedekahnya sebanyak apapun, kalau dia mendolimi Nabi lewat anak keturunannya, lewat para habaib yang dia lakukan itu, maka sama itu artinya mengganggu Nabi. Dan kalau itu dilakukan, maka itu sama artinya mengganggu baginda Nabi Muhammad SAW, dan Allah akan haramkan orang tersebut untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara mereka berdakwah, selalu mendoktrin umat untuk selalu memuliakan Habib, yang katanya cucu Nabi, Ahlul Bait, keluarga Nabi, dan sebagainya. Kita semua telah menyimak doktrin Habib keturunan Ba'alawi Zaki bin Ali Alaidrus. Umat Islam Nusantara saat ini pastilah menyadari apa maksud dan tujuan doktrin-doktrinnya. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas, agar tak mudah dibodohi dengan doktrin-doktrin sesat, dan cerita-cerita halu atau bahkan hurufat. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.